Setelah perjuangan 1998, susah percaya dengan kemurnian aksi mahasiswa di negeri ini. Ditulis oleh Widodo SP di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Selepas masa perjuangan para mahasiswa 1998, di mana kakak saya ikut menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah bersama barisan mahasiswa di Yogyakarta dengan tujuan mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto dengan orde barunya yang akhirnya berhasil saat Presiden Soeharto mengundurkan diri. Saya sukar percaya ada gerakan mahasiswa yang murni berjuang demi kepentingan dan kebaikan negeri ini. Kalau pada era tersebut, yes, para mahasiswa ini punya kekuatan kelompok dan nyali besar buat berjuang dengan segala resikonya agar misi mereka berhasil. Tahu sendiri seperti apa kondisi pada masa itu, di mana sikap kritis kepada pemerintah dan segala kebijakannya bisa berbalik mendatangkan petaka. Belum lagi jika dinilai membahayakan atau memberontak lewat cara yang paling halus sekalipun, bisa-bisa besoknya hilang tanpa jejak atau kalaupun pulang hanya tinggal nama. Pada masa itu, pemerintahan Soeharto bahkan tak segan melenyapkan nyawa kawanan preman atau manusia-manusia yang dianggap tidak berguna dan hanya bikin masalah di masyarakat lewat penembak misterius. Meski saya tidak suka sebutannya Petrus. Sejak masa itu berlalu dengan orde reformasi yang rasanya juga masih belum menampakkan hasil signifikan sampai pemerintahan SBY. Setiap kali ada gerakan mahasiswa, apapun sebutan atau namanya, saya tidak melihat ada tujuan mulia di balik setiap aksi mereka. Aksi Gejayan memanggil sekalipun, yang kuat dugaan ingin mendompleng keberhasilan masa lalu, di mana jalan ini menjadi saksi bisu perjuangan mahasiswa pada 1998. Kini tak ubahnya hanya aksi politis dengan cara-cara yang terkadang atau malah sering kurang elegan, juga tujuan yang tidak jelas. Aksi massa yang digelar belakangan ini tidak ubahnya seperti upaya untuk membuat masyarakat marah, lalu ujungnya menyalahkan pemerintahan dan menuntut Jokowi mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Substansi kritikan yang tidak jelas berbeda dengan yang diharapkan sebagai kalangan akademisi atau bisa dibilang mbahnya para siswa, karena ada kata maha yang disematkan, itulah yang kerap bikin geram, enak atau mau muntah. Tak heran jika lantas para pegiat media sosial bersuara keras mengecam, membuli, dan melawan aksi-aksi mahasiswa semacam itu. Kalau di Yogyakarta bahkan sempat ada perlawanan dari warga kampung karena sudah jengah bin endek dengan aksi massa yang digerakkan oleh para mahasiswa. Duo Ade Armando dan Denny Siregar pun sudah keluar sarang untuk mengkritisi aksi cuitan di media sosial yang lantas berlanjut dengan perdebatan yang disiarkan lewat kanal YouTube. Apakah lantas debat itu berlangsung seimbang dengan beradu substansi masalah dan mencari pemecahan masalah alias solusinya? Izinkan saya tertawa dulu karena memang lucu saat melihat bantahan dari perwakilan mahasiswa yang tak terlihat ada isinya sama sekali. Coba cek saja kilasan debatnya di unggahan Facebook Ade Armando. Munculnya meme yang tidak menghargai Presiden Jokowi saja, tak usah lihat isi kritikan dan penjelasannya, sudah lebih dari cukup bagi saya untuk berkata, pretlah sama kritikan mereka, gak ada isinya, kayak orang miskin literasi dan kemampuan memahami masalah yang sangat dangkal. Jangan lantas suruh saya percaya dengan model perjuangan semacam itu, karena isinya hanya sentimen dan ingin membuat citra pemerintahan serta Presiden Jokowi menjadi buruk. Mereka pun seharusnya paham bahwa aksi mereka tak akan mampu menurunkan Jokowi, apalagi mengharapkan RI 1 meniru jejak Soeharto pada masa lalu dengan pidato ora dadi presiden ora parean yang terkenal itu. Melihat aksi mereka yang dadakan dan terbilang cukup sistematis dengan bukti aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya dari UGM, rasanya mustahil kalau tidak ada aktor intelektualnya. Dugaan adanya para bohir yang dengan liciknya memanfaatkan ketidakpintaran sebagian oknum mahasiswa ini juga tidak bisa dielakkan. Cuma pertanyaannya, kemana para mahasiswa lain, para akademisi, dosen, dekan, hingga rektor yang menjadi tempat bernaung adik-adik mahasiswa itu? Mengapa kalian seolah tidak ada yang bersuara, mengecam setiap kali ada aksi semacam ini? Oh alah Gusti, kok begini amat kualitas sebagian SDM muda kami yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa ini ke depan. Kalau menghargai pemimpin negara saja tidak mampu, juga ketika ada masalah malah bikin keributan yang tidak jelas begini. Pratlah kalau suatu saat nama kalian mendadak nampang di jalan-jalan untuk berkampanye sebagai calon anggota legislatif, lalu masyarakat disuruh percaya dan memilih kalian. Begitulah kura-kura. Lalu bagaimana komentar Anda? BEM UI Efek,
Rusuh massa tolak Jokowi dan bakar bendera PDIP. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Akhirnya, usaha provokasi yang dilakukan oleh BEM UI terbilang sukses bikin rusuh. Apa yang dapat kita harapkan dari anak-anak ini? Punya panggung, tapi sayang digunakan untuk sulut emosi, kipas-kipas di atas penderitaan rakyat. Terbukti upaya provokasi mereka disambar oleh masyarakat Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan sukacita. Sebelumnya saya sudah tuliskan peran Bohir dan Bocil serang Jokowi. Dan inilah yang diinginkan oleh Bohir dan oposisi. Kali ini jempol terbalik buat pihak keamanan setempat. Semestinya sejak awal sudah mendeteksi pergerakan mereka sehingga dapat meminimalisir dan tidak sampai menyulut tindakan anarkis tersebut. Dapat sebagai bahan evaluasi Kapolri untuk jajarannya yang berada di Sultra. Kecolongan di tengah COVID-19 yang melanda, pendekatan dan tindakan persuasif perlu dikaji ulang jika tidak ingin menyulut di banyak tempat. Dan jumlah keamanan yang sedikit sehingga massa leluasa melancarkan aksi-aksinya. Sulawesi Tenggara hanyalah tes ombaknya. Seperti yang dikutip dari Liputan 6, Presiden Jokowi disambut aksi demonstrasi besar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada spanduk selamat datang King of Lip Service hingga pembakaran bendera PDI Perjuangan, Partai Jokowi. Jokowi kesana untuk menghadiri musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini. Namun, menjelang kedatangan Presiden Jokowi, sebuah spanduk cukup besar selamat datang The King of Lip Service di gerbang batas kota Kendari, Konawe Selatan atau Konsel. Spanduk bertuliskan selamat datang The King of Lip Service tersebut merupakan inisiatif konsorsium gerakan menolak Munas Kadin. Awalnya, massa berdemonstrasi saat Jokowi masih di lokasi kantor gubernur. Presiden bersama Panglima TNI menghadiri rangkaian kegiatan peninjauan vaksinasi massal dan pertemuan dengan Forkopimda. Kemudian massa berdemonstrasi di lokasi perempatan Pasar Baru Kendari. Selama sekitar 1 jam lebih, mereka menyatakan penolakan kedatangan Jokowi di Kendari. Di sana, mereka kemudian membakar bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Massa mengumpulkan sekitar 10 bendera yang berasal dari pinggir jalan sekitar lokasi demonstrasi. Bendera kemudian diarak ke tengah perempatan. Beberapa massa aksi mengeluarkan korek api kemudian menumpuk dan mulai membakar bendera. Saat itu ada beberapa orang anggota kepolisian Polda Sulawesi Tenggara berseragam tetapi tidak sempat mencegah dan mengamankan lokasi. Penyebabnya, massa berjumlah banyak dan mulai bertindak anarkis. Selanjutnya massa meninggalkan lokasi dan beriringan menuju Hotel Claro Kendari. Massa mengira Jokowi akan ke lokasi hotel. Saat melintas di depan bypass Kendari ada warga yang memancing emosi demonstran. Massa kemudian melempar ke arah rumah warga. Selanjutnya terjadi aksi lemparan dari massa ke arah rumah warga. Mereka kemudian merusak motor dan mobil. Akibatnya, 1 unit mobil Honda CR-V yang terparkir di depan rumah, kaca bagian belakangnya pecah dan 4 unit motor dibanting massa. Selanjutnya, saat massa beriringan ke Hotel Claro Kendari, massa bertemu kelompok massa lainnya di pertigaan warung kopi Daeng. Kemudian mereka terlibat aksi saling kejar dan pukul. Saat kejadian terjadi aksi kejar-kejaran. Saat itu tidak diketahui dari kelompok mana, tetapi massa kembali merusak 1 unit mobil. Sangat disesalkan, dalam kondisi seperti ini massa dapat dengan mudah berkumpul, kemudian melakukan tindakan anarkis. Aksi-aksi serupa sangat memungkinkan terjadi di daerah lainnya jika pihak keamanan tidak menyikapinya dengan tegas. Pernyataan BEM UI dalam cuitannya itu tidaklah main-main. Jika tidak ada muatan pesan politis, tidak mungkin Presiden Jokowi menjawabnya secara khusus. Apa yang terjadi di Kendari adalah hasil desain dari Jakarta, yang sumbernya dari provokasi BEM UI. Pembakaran bendera PDIP adalah pesan kuat. PDIP sedang menjadi salah satu sasaran tembak. Partai yang menguasai parlemen dan pemenang suara nasional dan menuju 2024. Stigma partai PDIP oleh mereka dibuat buruk. Jargon-jargon PDIP yang memihak pada rakyat menengah ke bawah sebagai partai wong cilik bisa jadi tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Di Sultra, partai yang mungkin paling menonjol adalah PAN, termasuk PKS dan Golkar. Di wilayah ini terbilang cukup bagus. Sedang partai-partai yang secara skup nasional mendominasi rupanya tidak dapat hati di wilayah ini. Sementara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara berasal dari Partai Nasdem. Sudah jadi rahasia umum hubungan Surya Paloh Nasdem dan pemerintah sudah tidak seintim dulu lagi. Sudah tidak seperti nasi dan teh botol sosro. Terkait peta partai di wilayah yang menolak Jokowi dan berani membakar bendera PDIP ini kiranya cukup penting diketahui agar dapat menangkap benang merahnya. Bagaimana komentar Anda?